Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ferry Andrianto, dan rekan-rekan saya, Rosya Mayola dan Lintang Ayu Saadah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai unsur golongan 1A, yaitu hidrogen dan logam alkali. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Rosya Mayola. Kepada Saudari Rosya Mayola, saya persilakan. Sumber unsur dan kelimpahan unsur-unsur golongan 1A. Hidrogen adalah unsur yang paling sederhana dan paling melimpah di alam semesta. Adapun di bumi, berada pada urutan ketiga setelah oksigen dan silikon. Sumber unsur hidrogen di bumi terdapat terutama pada air atau terdapat dalam karbon dalam bentuk molekul organik, yaitu hidrokarbon, tumbuhan, dan hewan. Adapun isotop hidrogen yaitu protium, deuterium, dan tritium. Berikut merupakan perbandingan kelimpahannya di alam. Protium yaitu 99,985%, deuterium yaitu 0,0156%, dan tritium kurang dari 1 in 10⁻⁷ atom. Natrium dan kalium melimpah di biosfer bumi masing-masing sebesar 2,6% dan 2,4%. Tetapi tidak terjadi secara alami dalam keadaan unsur. Sumber utama unsur Na dan K adalah garam kasar dan karnalit. Terkandung pada beberapa area yang dihasilkan oleh penguapan air laut dalam jangka waktu yang sangat lama. Natrium terdapat dalam mineral-mineral seperti albit, halit, saltpeter, boraks, dan lain-lain. Sedangkan kalium terdapat dalam mineral-mineral yaitu ortolak, ortoklas, silfit, saltpeter, karnalit, dan feldspar. Unsur litium, rubidium, dan cesium memiliki kelimpahan yang lebih rendah. Persen kelimpahan rubidium lebih besar dari litium, lebih besar dari cesium, dan terdapat dalam beberapa mineral silikat. Contohnya senyawa litium di alam yaitu spodumen, lepidolit. Unsur rubidium dapat ditemukan di alam dalam mineral feldspar dan karnalit. Unsur cesium terdapat pada mineral polusit. Adapun francium merupakan unsur radioaktif. Radioisotop ini terbentuk dalam deret peluruhan radioaktif alamiah atau dalam reaktor nuklir. Pada tahun 1929, Millepiret menemukan bahwa 1% dari AC yang memiliki nomor atom 87 dan nomor massa 227 mengalami peluruhan dengan memancarkan sinar alfa, menghasilkan Fr dengan nomor atom 87 dan nomor massa 223. Selanjutnya, cara isolasi dan produksi unsur-unsur golongan 1A dari sumbernya. Yang pertama, litium. Sumber utama litium adalah mineral spodumens LiAlSi2O6. Mineral spodumen dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, kemudian dicampurkan dengan H2SO4 panas dan dilarutkan ke dalam air untuk memperoleh larutan Li2SO4. Kemudian direaksikan dengan Na2CO3 membentuk Li2CO3 yang sukar larut dalam air. Li2SO4 ditambah Na2CO3 menjadi LiCO3 ditambah Na2SO4. Kemudian Li2CO3 direaksikan dengan HCl untuk membentuk LiCl. Li2CO3 ditambah HCl menjadi 2 LiCl ditambah H2O dan ditambah CO2. Logam litium murni dapat diperoleh dari proses elektrolisis lelehan LiCl. LiCl memiliki titik leleh yang tinggi, lebih dari 600 derajat Celcius. Sehingga pada proses elektrolisis, lelehan LiCl dicampur dengan garam inert, misalnya KCl, untuk menurunkan titik leleh dari LiCl. Campuran 55% LiCl dengan 45% KCl dapat menurunkan titik leleh LiCl menjadi 430 derajat Celcius. Gambar tersebut merupakan proses elektrolisis lelehan LiCl.
elektrolisis terjadi dalam sebuah sel silindrik dengan anode grafit dipasang di tengah dan katode besi dibuat mengelilingi anode. Ion Cl- akan menuju ruang anoda dan mengalami oksidasi menjadi gas klorin. Pada ruang katoda terdapat ion-ion Li positif dan ion-ion K positif. Kemudian, ion tersebut saling bersaing untuk tereduksi pada ruang katoda karena enol reduksi Li positif lebih besar dari E reduksi K positif, maka yang tereduksi di katoda adalah Li positif. Kedua elektroda dipisahkan dengan diafragma ayakan besi silindrik sehingga lelehan litium yang terbentuk mengapung di bagian atas katode dan tidak bersentuhan dengan gas klorin yang terbentuk pada ruang anoda. Persamaan reaksi elektrolisisnya adalah katode 2 Li positif ditambah 2 elektron menjadi 2 Li. Dan anode 2 yaitu 2 Cl- menjadi Cl2 dan 2 elektron. Yang kedua, natrium. Logam Na dapat diperoleh atau diproduksi secara elektrometalurgi yang mana logam Na diperoleh dari proses elektrolisis lelehan NaCl. Gambar di atas merupakan proses elektrolisis lelehan NaCl. Titik leleh NaCl adalah 801 derajat Celcius. Elektrolisis terjadi dalam sebuah sel silindrik dengan anode grafit dipasang di tengah dan katode besi dibuat mengelilingi anode. Penambahan CaCl2 berfungsi untuk menurunkan titik leleh dari NaCl, di mana campuran 33% CaCl2 dengan 67% NaCl mampu menurunkan titik leleh menjadi 580 derajat Celcius. Ion Cl- akan menuju ruang pada anoda dan mengalami reaksi oksidasi menjadi gas klorin, sedangkan ion Na positif dan ion Ca2 positif akan menuju ruang katoda. Karena harga PRS ion Na positif lebih besar dibandingkan harga PRS ion Ca2 positif, maka yang mengalami reduksi pada katoda adalah ion Na positif. Na positif ditambah elektron menjadi Na, enol reduksi sama dengan min 2,71 volt. Ca2 positif ditambah 2 elektron menjadi Ca. Enol reduksinya sama dengan min 2,87 volt. Kedua elektroda dipisahkan dengan diafragma ayakan baja silindrik sehingga lelehan natrium yang terbentuk mengapung di bagian atas katode dan tidak bersentuhan dengan gas klorin yang terbentuk pada ruang anode. Natrium cair yang mengandung kurang lebih 0,2% logam kalsium didinginkan hingga 110 derajat Celcius agar logam kalsium memadat dan terkumpul di dasar wadah tempat natrium memadat. Persamaan reaksi elektrolisisnya adalah katode 2 Na positif ditambah 2 elektron menjadi 2 Na, anode 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Yang ketiga, kalium. Logam alkali kalium dapat dibuat melalui reduksi kimia secara komersial. Lelehan KCl direaksikan dengan logam natrium pada 870 derajat Celcius. Persamaan reaksinya Na ditambah KCl, reaksi bolak-balik NaCl ditambah K. Uap kalium meninggalkan reaktor yang selanjutnya dikondensasi menjadi kalium dalam bentuk cairan. Yang keempat, rubidium dan cesium. Rubidium dan cesium tidak dapat diperoleh dari proses elektrolisis karena logam-logam yang terbentuk pada anoda akan segera larut kembali dalam larutan garam yang digunakan. Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi rubidium dan cesium adalah dengan menggunakan metode reduksi. Logam rubidium dibuat dengan mereduksi lelehan senyawa RbCl dan logam cesium dibuat dengan mereduksi lelehan senyawa CsCl. Menurut reaksi Na ditambah RbCl, reaksi bolak-balik NaCl ditambah Rb. Na ditambah CsCl, reaksi bolak-balik NaCl ditambah Cs. Reaksi ini berada dalam kesetimbangan karena rubidium dan cesium mudah menguap. Maka rubidium dan cesium dapat diproduksi terus-menerus dengan cara yang sama dengan proses reduksi kalium. Dalam laboratorium, cesium dapat dibuat melalui proses elektrolisis ekstrak mineral dalam bentuk sianida atau melalui pemanasan hidroksida. Cesium juga dapat diisolasi dengan cara
elektrolisis fusi sianida dengan beberapa metode lainnya. Cesium murni dalam wujud gas dapat dipersiapkan dengan cara dekomposisi panas cesium azida. Dan yang kelima, fransium. Fransium dapat disintesis dari reaksi nuklir. 197 AU ditambah 18 O menjadi 210 Fr ditambah 5N. Fransium juga dapat diperoleh dari peluruhan alfa AC dengan nomor massa 227, Fr bersifat radioaktif dan mempunyai waktu paro yang sangat pendek, yakni 22 menit, sehingga cenderung cepat meluruh menjadi unsur lain. Materi selanjutnya yaitu tentang sifat fisik golongan 1A. Logam biasanya itu dianggap sebagai padatan yang keras dengan rapatan massa yang tinggi dan tidak reaktif. Namun kenyataannya sifat logam alkali ini berlawanan dengan sifat-sifat tersebut, yaitu lunak, rapatan massa rendah, dan sangat reaktif. Semua logam alkali tampak mengkilat, berwarna keperakan, merupakan konduktor listrik dan panas yang baik. Logam alkali bersifat sangat lunak dan semakin lunak dengan naiknya nomor atom. Kelunakan dan kerendahan titik leleh logam-logam alkali dapat dikaitkan dengan lemahnya ikatan metalik atau ikatan logam dalam unsur-unsur ini. Kemudian yaitu tentang bagaimana sih kecenderungannya dalam satu golongan. Dalam tabel itu ditampilkan yang pertama itu ada jari-jari atom. Berdasarkan tabel yang ditampilkan dapat diketahui bahwa jari-jari atomik unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan atau golongan 1A itu cenderung bertambah seiring dengan bertambahnya nomor atom. Jika dicari konfigurasi elektronnya, elektron valensi masing-masing unsur itu menempati tingkat energi utama yang makin tinggi seiring dengan bertambahnya nomor atom. Nah, itu menandakan bahwa ukuran orbitalnya itu semakin besar dan elektron dalamnya itu semakin bertambah pula. Sehingga semakin besar pula tolakan antar elektronnya. Hal ini menyebabkan elektron valensi mengalami penamengan oleh elektron dalam. Akibatnya, jari-jari atom unsur-unsur dalam golongan 1A semakin besar seiring dengan bertambahnya nomor atom. Kemudian jari-jari ion. Perlu diketahui bahwa unsur-unsur dalam golongan 1A selain hidrogen itu merupakan unsur logam yang dalam suatu ikatan ionik cenderung akan melepaskan elektronnya dan membentuk kation atau ion positif. Diketahui bahwa jari-jari kation itu akan selalu lebih kecil daripada jari-jari atom netralnya. Nah, pelepasan elektron oleh suatu atom akan menyebabkan bertambahnya rasio muatan inti dengan muatan elektron, sehingga tarikan inti terhadap elektronnya akan lebih efektif. Akibatnya jari-jari kation akan lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari atomnya. Dapat dilihat pada tabel kecenderungan sifat logam alkali, titik leleh dan titik didih logam alkali atau golongan 1A itu semakin rendah seiring bertambahnya nomor atom. Titik leleh ini sangat berhubungan dengan kekuatan ikatan logam. Hal ini disebabkan oleh dalam golongan 1A, semua unsurnya memiliki elektron valensi 1, sehingga pada saat mengalami ikatan logam, semua unsur hanya memiliki satu atom yang terdelokalisasi, sehingga kekuatan ikatan logamnya hanya dipengaruhi oleh ukuran ion logam atau kation. Nah, semakin kecil ukuran kation, itu akan semakin kuat ikatan logamnya. Kemudian, jari-jari atom unsur golongan 1A itu bertambah seiring bertambahnya nomor atom. Hal inilah yang menyebabkan unsur Li memiliki titik leleh yang paling tinggi karena memiliki ukuran kation yang paling kecil. Kemudian, energi ionisasi. Energi ionisasi unsur-unsur yang terletak dalam golongan 1A itu cenderung berkurang seiring dengan bertambahnya nomor atom. Kecenderungan ini juga dapat dijelaskan berdasarkan bertambahnya jari-jari atom yang menyebabkan tarikan inti terhadap elektron valensi akan semakin tidak efektif. Sehingga untuk melepaskan satu elektron valensi yang terikat paling lemah dari suatu unsur dalam keadaan gas terisolasi membutuhkan energi yang tidak terlalu besar. Kemudian keelektronegatifan dapat dilihat pada tabel. Harga keelektronegatifan unsur-unsur pada golongan 1A
cenderung menurun seiring dengan bertambahnya nomor atom. Kemudian afinitas elektron. Afinitas elektron dalam golongan 1A cenderung berkurang dengan bertambahnya nomor atom. Hal ini karena dalam satu golongan, jari-jari atom cenderung bertambah dengan bertambahnya nomor atom. Untuk atom yang jari-jarinya besar, elektron valensinya mengalami pengaruh muatan inti efektif yang sangat kecil, sehingga afinitas elektronnya juga kecil. Kemudian densitas. Densitas atau rapat massa logam-logam alkali juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan densitas logam-logam lain pada umumnya. Sebagian besar logam mempunyai densitas antara 5-15 gram cm kubik. Sedangkan densitas logam alkali jauh lebih rendah, yaitu antara 0,52 sampai 1,87 gram cm kubik. Dapat dilihat dalam tabel bahwasannya densitas unsur-unsur golongan 1A cenderung naik dengan bertambahnya nomor atom. Kemudian, potensial elektroda. Dapat dilihat pada tabel. Potensial elektroda atau potensial reduksi standar unsur-unsur pada golongan 1A cenderung bertambah seiring dengan bertambahnya nomor atom. Kemudian, daya hantar listrik. Dapat dilihat pada tabel, daya hantar listrik unsur-unsur pada golongan 1A cenderung berkurang seiring dengan bertambahnya nomor atom. Hal ini sangat berhubungan dengan kekuatan ikatan logam pada unsur-unsur golongan 1A. Kemudian kekerasan. Dapat dilihat pada tabel, kekerasan unsur-unsur pada golongan 1A cenderung berkurang seiring dengan bertambahnya nomor atom. Hal ini juga sangat berhubungan dengan kekuatan ikatan logam pada unsur-unsur golongan 1A. Kemudian warna nyala. Warna nyala yang dihasilkan oleh suatu unsur disebut spektrum emisi. Nah, spektrum emisi ini menghasilkan warna yang dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Ketika atom diberikan sejumlah energi, elektron-elektron yang berada pada keadaan dasar akan tereksitasi menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang tereksitasi dapat kembali menuju keadaan dasar atau mengalami emisi-emisi dengan memancarkan sejumlah energi dalam bentuk radiasi, yaitu radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu. Spektrum emisi terjadi ketika larutan garamnya dibakar menggunakan nyala Bunsen. Spektrum emisi yang dihasilkan setiap unsur berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu ditampilkan pada gambar di WPT. Materi yang selanjutnya yaitu tentang reaktivitas unsur-unsur logam alkali terhadap yang pertama yaitu oksigen. Logam alkali bereaksi cepat dengan oksigen menghasilkan beberapa jenis oksida ionik. Dalam udara atau O2 pada tekanan 1 atm, logam-logam alkali akan terbakar. Logam litium bereaksi dengan oksigen membentuk litium oksida atau Li2O dan sedikit peroksida Li2O2. Reaksinya dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Logam natrium bereaksi dengan oksigen biasanya membentuk natrium peroksida atau Na2O2. Reaksinya dapat dilihat pada slide. Sedangkan untuk unsur kalium, rubidium, dan cesium cenderung untuk membentuk superoksida, yaitu Ku2, Rbu2, dan CSO2. Untuk reaksinya dapat dilihat pada slide. Yang kedua yaitu bereaksi dengan nitrogen. Litium merupakan satu-satunya unsur alkali yang dapat bereaksi dengan nitrogen atau N2 yang relatif inert, membentuk Li3N. Hal ini disebabkan unsur kedua atom yang tidak berbeda jauh dan struktur yang dihasilkan pun sangat kompak dengan energi kisi yang besar. Litium dapat bereaksi dengan spontan dengan N2 pada suhu 29 Kelvin, 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius membentuk litium nitrit Li3N yang merupakan suatu kristal berwarna merah ubi. Kemudian bereaksi dengan hidrogen. Dengan pemanasan, logam alkali dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Senyawa hidrida yaitu senyawaan logam yang atom hidrogen memiliki bilangan oksidasi -1. Reaksi umumnya adalah sebagai berikut, yaitu 2L
plus H dalam fase gas menjadi 2LH, yang dimana L ini adalah kode untuk logam alkali. Contohnya yaitu litium hidrida yang merupakan senyawa kristalin tak berwarna, yang reaksinya yaitu 2Li dalam fase solid plus H2 dalam fase gas menjadi 2LiH dalam fase solid. Kemudian bereaksi dengan air. Logam-logam alkali sangat reaktif terhadap air. Reaksi antara logam-logam golongan alkali dengan air menghasilkan suatu basa kuat dan gas hidrogen. Untuk contoh reaksinya dapat dilihat pada slide. Kemudian reaksi dengan asam basa. Reaksi logam alkali dengan asam encer akan menimbulkan gas hidrogen. Yang pertama yaitu reaksi logam litium dengan asam klorida akan menghasilkan litium, klorida, dan gas hidrogen. Reaksinya dapat dilihat pada slide. Kemudian reaksi logam natrium dengan asam nitrat akan menghasilkan natrium nitrat dan gas hidrogen. Untuk reaksinya dapat dilihat pada slide. Kemudian, reaksi logam kalium dengan asam sulfat akan menimbulkan gas hidrogen disertai ledakan. Untuk reaksinya dapat dilihat pada slide. Logam-logam alkali dapat bereaksi dengan amoniak. Bila dipanaskan akan terbakar dalam aliran hidrogen klorida. Untuk reaksinya dapat dilihat pada slide. Senyawa unsur-unsur logam alkali yang pertama adalah hidrida. Unsur-unsur golongan alkali bereaksi dengan hidrogen untuk membentuk ionik hidrida dengan struktur garam batu. Pada senyawa alkali dengan hidrogen anionnya berupa ion hidrida atau H-, senyawa hidrida logam alkali diantaranya LiH, NaH, KH, RBH, dan CSH. Hidrida sering digunakan sebagai zat pereduksi. Produk yang dihasilkan merupakan hidrida atau logam hidrida kompleks tergantung pada kondisi yang digunakan atau elemen bebas jika hidrida tidak stabil. Contoh ilustrasi menggunakan NaH adalah sebagai berikut. Salin hidrida merupakan suatu hidrida yang terbentuk ketika hidrogen bereaksi dengan elemen blok S atau logam alkali dan logam alkali tanah. Beberapa contoh salin hidrida yaitu lithium hydride atau LiH, sodium hydride atau NaH, dan lain-lain. Berikut adalah sifat kimia dari salin hidrida. Salin hidrida ini dalam bentuk padat. Mereka sebenarnya kristal dan biasanya berwarna putih. Hidrida ionik memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi seperti semua senyawa logam biasanya. Kemudian selanjutnya mereka memiliki kepadatan tinggi karena ini adalah molekul yang stabil. Mereka mengantarkan listrik dalam keadaan cair. Kemudian salah satu sifat kimia yang sangat unik dari salin hidrida adalah bahwa mereka bereaksi dengan sangat kuat dengan air dan pelarut lain seperti etanol dan amonia. Sodium hidrida bereaksi dengan air dan amonia. Kemudian yang selanjutnya adalah halida. Logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk senyawa halida. Jika L adalah logam alkali dan X adalah halogen, maka persamaan umumnya adalah 2L dalam fase solid plus X2 dalam fase gas menjadi 2LX dalam fase solid. Senyawa logam alkali membentuk senyawa halida, contohnya adalah sebagai berikut. Logam alkali merupakan unsur yang paling elektropositif pada tabel periodik sehingga cenderung membentuk ikatan ion dengan unsur yang paling elektronegatif. Pada tabel periodik yaitu halogen membentuk garam yang dikenal sebagai halida logam alkali. Reaksinya sangat hebat dan terkadang bisa mengakibatkan ledakan. Ini termasuk natrium klorida yaitu dikenal sebagai garam pada umumnya. Reaktivitasnya meningkat dari litium ke cesium dan turun dari fluor ke iodium. Semua halida logam alkali memiliki rumus Lx dengan L adalah logam alkali dan X adalah halogen. Mereka semua berupa padatan kristal ionik berwarna. Semua halida logam alkali larut dalam air kecuali litium fluorida atau LiF, yaitu tidak larut dalam air karena entalpi kisinya yang sangat tinggi. Tingginya entalpi kisi litium fluorida akibat dari ukuran ion Li+ dan F- yang kecil, menyebabkan interaksi elektrostatik di antara mereka menjadi kuat. Efek
Serupa terjadi pada magnesium fluorida, di mana litium menjadi hubungan diagonalnya. Selanjutnya oksida, termasuk peroksida, superoksida, sesquioksida, ozonida, dan suboksida. Sebagian besar logam bereaksi dengan gas oksigen pada kondisi standar dengan membentuk berbagai ion seperti oksida sederhana, ion O2-, peroksida ion O2-2, superoksida ion O-2, dan lainnya. Logam alkali yang lebih kecil cenderung mempolarisasi anion yang lebih kompleks, peroksida dan superoksida, karena ukurannya yang kecil. Ini menarik elektron pada anion yang lebih kompleks menuju salah satu atom oksigen penyusunnya, membentuk ion oksida dan atom oksigen. Tetapi untuk logam alkali, logam litium atau Li hanya dapat membentuk oksida normal pada reaksi langsung dengan oksigen, berhubungan dengan bilangan koordinasi Li dalam oksida, peroksida, dan superoksida, dengan persamaan 4 Li dalam fase solid plus O2 dalam fase gas menjadi 2 Li2O dalam fase solid. Selanjutnya hidroksida. Hidroksidanya putih merupakan padatan kristal NaOH yang menyerap air atau titik lele 318 derajat dengan KOH titik lele 360 derajat. Padatan dan larutan aquanya menyerap CO2 dari atmosfer. Juga larutan secara bebas dan eksotermis dalam air dan dalam alkohol juga digunakan bila mana dibutuhkan basa alkali yang kuat. Selain dalam bentuk logamnya, senyawaan logam alkali atau hidrida dan oksida juga bisa membentuk hidroksida jika bereaksi dengan air. Padatan alkali hidroksida berwarna putih, tembus cahaya dan menyerap air udara hingga terlarut dalam air berlebih. Salah satunya pengecualian adalah litium hidroksida oktahidrat atau LiOH8H2O. Semua alkali hidroksida berbahaya sebab bereaksi dengan protein kulit sehingga menghilangkan permukaan kulit. Natrium hidroksida dan kalium hidroksida disediakan dalam bentuk pelet atau butiran yang diproduksi dengan memasukkan lelehannya ke dalam cetakan. Selanjutnya, kelarutan garam-garam alkali dalam air serta solvasi kation logam alkali. Garam-garam alkali sangat mudah larut dalam air sehingga sangat bermanfaat sebagai pereaksi di laboratorium. Namun demikian, kelarutan ini sangat bervariasi sebagaimana ditunjukkan oleh seri natrium halida seperti tabel di bawah ini. Untuk menjelaskan kecenderungan kelarutan tersebut, diperlukan pemahaman siklus energi yang melibatkan pembentukan suatu larutan dari fase padatan yang bersangkutan. Berikut ini data kelarutan energi kisi, energi hidrasi, dan selisih entalpi seri natrium halida. Kelarutan suatu senyawa bergantung pada besaran-besaran entalpi, yaitu energi kisi, energi hidrasi, kation dan anion, dan juga perubahan entropi yang bersangkutan. Untuk kation-kation logam alkali seperti yang lain, solvasi harus ditinjau dari dua segi. Segi yang pertama yaitu adanya lapisan hidrasi primer yang sejumlah molekul pelarutnya langsung terkoordinasi, dan kedua adanya bilangan solvasi yaitu jumlah total molekul pelarut pada ion yang memberikan pengaruh yang cukup besar. Faktor yang paling penting adalah lapisan hidrasi primer. Untuk Li plus dan K plus, lapisan hidrasi primer dari 4 molekul H2 yang tersusun secara tetrahedral diamati dalam berbagai garam kristal dan mungkin terdapat dalam larutan Na plus, Rb plus, dan Cs plus mungkin mengkoordinasi 6H2O. Walaupun demikian, gaya-gaya elektrostatis bekerja di bawah lapisan hidrasi primer dan mengikat lapisan-lapisan tembusan molekul air. Batas dari hidrasi sekunder ini tampaknya beragam berbanding terbalik dengan ukuran kation saja. Jadi, bila jari-jari kristal bertambah, bilangan hidrasi total, jari-jari hidrasi, dan energi hidrasi semuanya turun. Bila jari-jari hidrasi berkurang, maka mobilitas ion akan bertambah. Material selanjutnya yaitu kegunaan unsur-unsur logam alkali dan senyawanya. Yang pertama ada litium. Densitas yang sangat rendah membuat litium dapat dimanfaatkan sebagai bahan alloy untuk pesawat terbang. Kemudian yang kedua, litium juga dimanfaatkan sebagai bahan teknologi pembuatan baterai. Industri terbesar pemanfaatan litium adalah industri lemah atau minyak pelumas litium. Dan lebih dari 60% dari berbagai macam minyak pelumas otomotif mengandung litium. Kemudian yang kedua yaitu natrium.
Logam natrium digunakan dalam berbagai sintesis senyawa natrium. Dua kegunaan utama logam natrium yaitu pertama untuk ekstraksi logam-logam lain. Penggunaan kedua adalah dalam produk zat aditif bahan bakar minyak atau tetraetil timbel atau TEL yang disintesis dari alloy NaPb dengan etil klorida. Aplikasi umum natrium dan senyawanya termasuk penggunaan logam dalam beberapa jenis lampu jalan yang menghasilkan cahaya kuning yang khas ketika pelepasan listrik dilewatkan melalui uap natrium. Kemudian kalium. Kalium sangat penting untuk respirasi sel normal dan fungsi elektrolit karena 90% sel kita terbuat dari kalium. Kalium klorat dan kalium nitrat digunakan dalam bahan peledak dan kembang api. Kalium nitrat digunakan sebagai pengawet makanan. Kalium hidroksida digunakan dalam pembuatan sabun untuk membuat lunak sabun cair dan dipakai dalam pembuatan deterjen. Kalium bromida dapat dipakai dan digunakan di dalam dunia fotografi. Kalium klorida dan sulfat digunakan sebagai pupuk. Kemudian rubidium. Rubidium digunakan dalam pembuatan jam atom, tabung elektronik, fotosel. Kemudian rubidium digunakan sebagai fluida kerja dalam turbin uap. Uap rubidium digunakan dalam pendinginan laser. Rubidium chloride digunakan untuk menginduksi sel untuk mengambil DNA. Rubidium karbonat digunakan dalam pembuatan kacamata optik. Kemudian ada cesium. Cesium digunakan sebagai katoda pada lampu-lampu elektronik. Cesium 134 digunakan dalam industri tenaga nuklir. Cesium digunakan sebagai katalis untuk hidrogenasi senyawa organik tertentu. Cesium digunakan dalam sel fotovoltaik, perangkat gambar televisi, peralatan penglihatan malam. Cesium digunakan dalam brasserie terapi untuk mengobati kanker. Brasserie terapi adalah metode pengobatan kanker menggunakan elemen radioaktif. Cesium digunakan sebagai standar dalam spektrofotometri. Kemudian ada francium. Untuk senyawa francium ini belum banyak diketahui karena unsur ini sulit ditemukan di alam. Francium diproduksi dengan membombardir thorium dengan proton atau membombardir radium dengan neutron. Elemen ini jarang dan tidak banyak digunakan. Elemen ini terutama digunakan untuk penelitian ilmiah di laboratorium. Francium ini mudah meluruh dengan cepat karena memiliki paruh pendek. Itulah presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.